Sahabat Rehat yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam edisi Rehat hari ini, Jumat 12 Agustus 2022. Kita bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang boleh menuntun kita hingga pada hari ini. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan dan pekerjaan kita untuk hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Perikop kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-32 hingga 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang benar, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menuntun kami hingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau tahu saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam setiap keterbatasan kami saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Tuhan. Amin. Ibrani 10 ayat 32 hingga ayat 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita berbahagia karena kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita merenungkan bersama-sama di dalam satu tema, bertahan dalam tekanan. Tumanan moi anna temmei kamagasan. Selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITTI hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Pernyataan ini adalah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneyang Seko sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITTI. Pidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen menghadapi tekanan. Apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabannya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Pembacaan kita ayat 36 hingga 38. Sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering diperhadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk pada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita, bahkan mati demi Kristus, adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneang Seko. Ia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di surga, terimalah kami hamba-hambamu. Ampunilah kesalahan mereka. Peliharalah semua orang yang berharap kepadamu. Karena itu, setialah dalam iman kepada Tuhan." Amin. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kesaksian dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hari ini kami boleh belajar dari kisah seorang pemuda di Seko yang rela mempertahankan iman dan kesetiaannya kepadamu, bahkan rela kehilangan nyawanya. Mungkin kami tidak lagi mengalami hal yang sama persis yang dia alami Tuhan, tetapi tak jarang kami menghadapi tekanan, bahkan penderitaan dalam hidup kami. Namun hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan bertahan. Kami percaya Tuhan menguatkan kami melewati setiap tekanan dalam hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, melainkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini, bahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami yang bermohon Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Semoga kita semua boleh diberikan kesehatan, diberikan sukacita untuk melewati setiap kegiatan, melewati setiap pekerjaan kita hari ini. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita semua.